Selamat pagi umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi dari GKI Samanhudi pada hari ini 7 November 2025. Mari kita awali persekutuan doa pagi kita dengan bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat yaitu nomor 15. Dua bait saja, sebab cukup panjang pembacaan kita hari ini. Kidung Jemaat nomor 15, bait pertama dan bait ketiga. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu. Di dunia tegaklah kemenangan dan darahnya imanmu yang teguh. Mari kita datang dalam doa seperti nyanyian tadi, berdoa dan jaga. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang boleh kami terima hari ini, yaitu 7 November, hari Jumat pertama dari bulan ke-11 2025 ini. Berikanlah Roh Kudus bekerja sehingga apa yang boleh kami baca dari Alkitab, apa yang kami akan renungkan sesaat, apa yang kami akan doakan juga kami boleh memuji nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Engkau berkenan dan Roh Kudus ini bekerja. Pakai hamba untuk menjadi salah satu alat kecil sekalipun di tengah pemberitaan firman, pelayanan dan tugas kesaksian kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kitab Kejadian, pasalnya yang ke-38, yaitu ayat yang pertama sampai ayat 26. Kejadian 38, ayat pertama sampai ayat yang ke-26. Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam. Namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Syu'ah. Yehuda mengawininya dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Onan. Sekali lagi perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Yehuda mengambil bagi anak sulungnya, seorang istri. Namanya Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuh dia. Yehuda lalu berkata kepada Onan, hampirilah istri saudaramu itu, kawinilah dia menggantikan saudaramu, dan bangkitkanlah keturunan bagi saudaramu itu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan dia yang akan memiliki keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri saudaranya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan
bagi saudaranya. Namun apa yang dilakukannya itu jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuh dia juga. Kemudian Yehuda berkata kepada Tamar, menantunya, tinggallah di rumah ayahmu sebagai janda, sampai anakku Shelah dewasa. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia juga mati seperti kedua saudaranya itu. Lalu Tamar pergi dan tinggal di rumah ayahnya. Beberapa tahun kemudian istri Yehuda, anak Syuah, meninggal. Usai berkabung, Yehuda pergi ke Timnah kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya. Ia bersama Hira, saudaranya, orang Adulam itu, ketika diberitahukan kepada Tamar, ayah mertuanya sedang menuju Timnah untuk menggunting bulu dombanya, ia meninggalkan pakaian kejandaannya, memakai cadar dan berselubung, lalu ia pergi duduk di pintu masuk ke En-Naim yang terletak di jalan ke Timnah. Karena dilihatnya bahwa Shelah telah dewasa, tetapi dia tidak dijadikan istri Shelah. Yehuda melihat Tamar dan menyangka dia seorang pelacur karena ia menutupi mukanya. Lalu Yehuda berpaling mendekati perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah, aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Perempuan itu pun bertanya, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dan dari kambing-kambingku. Kata perempuan itu, ya, asalkan engkau memberikan juga jaminan sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Kata Yehuda, apa jaminan yang harus kuberikan kepadamu? Sebab jawab perempuan itu, cap meteraimu, kalungmu, dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu Yehuda memberikan semuanya itu kepadanya dan menghampirinya. Perempuan itu pun mengandung olehnya. Perempuan itu bangun, lalu pergi, ia meninggalkan cadarnya dan mengenakan lagi pakaian kejandaannya. Yehuda kemudian mengirimkan anak kambing dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam, untuk mengambil kembali jaminannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak ditemukannya lagi. Lalu ia bertanya kepada orang-orang sekitar tempat perempuan itu, di manakah perempuan pelacur bakti yang tadinya ada di pinggir jalan di En-Naim itu? Jawab mereka, tidak ada pelacur di sini. Ia kembali kepada Yehuda dan berkata, aku tidak menemukan dia. Juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada pelacur di sini. Maka kata Yehuda, biarlah barang-barang itu diambilnya supaya kita tidak dihina orang. Sungguh anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menemukan perempuan itu. Kira-kira 3 bulan kemudian diberitahukanlah kepada Yehuda, Tamar menantunya telah melacur. Bahkan
telah mengandung dari pelacurannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu keluar untuk dibakar. Sementara dibawa keluar, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya dengan pesan, dari laki-laki yang memiliki barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa pemilik cap, meterai, serta kalung dan tongkat ini. Yehuda mengenali barang-barang itu, lalu berkata, perempuan itu lebih benar daripada aku, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah, anakku. Yehuda tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Sampai di sini pembacaan kita, Kejadian 38 ayat 1 sampai ayat 26 ini yang cukup panjang. Tema kita pada hari ini, dan berbahagia kita, saudara, karena kita boleh menerima firman Tuhan dan menerimanya, memeliharanya, melakukannya dalam kehidupan kita. Tema kita pada hari ini menjadikan orang lain sebagai subjek. Terambil dari pembacaan tadi, ayatnya yang ke-6, yang mengatakan begini, Yehuda mengambil bagi anak sulungnya, seorang istri namanya Tamar. Nah, saudara, kalau kita bersama berada di zaman di mana Yehuda itu ada, memang kalau anak laki-laki yang pertama kemudian menikah, belum punya anak, dan kemudian ia meninggal, maka adik laki-laki dari suami itu, ya, yang harus kemudian menikah dengan istri atau ipar dari janda yang ditinggalkan oleh suaminya, agar supaya ada keturunan bagi kakaknya itu. Dan itu yang terjadi, saudara, yaitu itu meninggal, maka Onan itu yang kemudian disuruh oleh Yehuda untuk menjadi istri dari Tamar. Tapi apa yang terjadi? Onan juga tidak menghendaki Tamar itu mengandung anaknya yang kemudian tidak diakui sebagai anaknya, tapi anak kakaknya. Nah, maka saudara, terjadilah hal yang memang sangat mendukakan hati Allah, sehingga Onan kemudian mati, saudara. Nah, yang terjadi, saudara, dalam pembacaan kita tadi, Yehuda kemudian meminta Tamar itu berada di rumah atau di kemah dari sang mertua, yaitu Yehuda. Ya. Nah, apa yang terjadi, dengan catatan bahwa Shelah kalau nanti dewasa akan diberikan kepada Tamar. Nah, tapi si Tamar ini merasa bahwa pasti Shelah juga tidak akan diberikan kepada dia, karena nanti kalau diberikan kepada dia, mati juga nanti. Maka kemudian apa yang terjadi, perempuan ini, Tamar ini, memiliki kecerdikan yang licik, yaitu dia menyamar di Enaim itu sebagai pelacur. Dan ternyata, saudara, apa yang terjadi? Yehuda yang akan memotong bulu kambing domba melihat bahwa itu adalah seorang pelacur, ya, karena bagian kejandaan dari Tamar itu juga sudah dilepas dan ia memakai kerudung dan sebagainya, sehingga dia tahu bahwa ternyata itu adalah menantu dia, yaitu istri dari Nah, saudara, terjadilah apa yang kita boleh lihat bahwa ternyata Tamar mengandung, ya. Dan apa yang diminta oleh Tamar yaitu hanya kambing domba itu, ya. Tapi sebagai jaminannya apa? Diberikanlah cap dan kalung serta tongkat yang dimiliki oleh Yehuda.
Nah, saudara, yang terjadi setelah tahu bahwa Tamar itu mengandung, ya, gegerlah keluarga dari Yehuda ini bahwa Tamar telah melacur, saudara, katanya. Ternyata bahwa yang terjadi, ya, Tamar ini melakukan tindakan tidak terpuji dengan mertuanya. Nah, memang saudara, kita tidak baca terus ya tadi kelanjutan dari seluruh pasal 38 kejadian tadi. Ternyata Tamar melahirkan 2 anak kembar, saudara, yaitu Peres dan satunya yang diberi nama unik, saudara, namanya, ya. Tamar ini memiliki anak yang namanya Sherah. Peres itu yang pertama, Sherah yang kedua. Ya, jadi sangat mendukakan sebenarnya peristiwa ini. Karena apa? Karena perempuan dianggap sebagai objek saja, ya, tidak mempunyai hak apa-apa pada waktu itu, tidak mempunyai peranan apa-apa, sebagai benda, sebagai objek saja, ya, tidak mempunyai kehendak yang bisa dilakukan sesuatu. Apalagi pada waktu itu dengan uang mahar atau ketan begitu, sehingga seolah perempuan itu dijual kepada laki-laki. Maka laki-laki itu mau berbuat apapun bisa, karena sebagai objek sudah membayar uang maharnya, ya. Aduh, menyedihkan. Padahal sebenarnya Allah itu menginginkan sesama manusia, sesama ciptaan itu sebagai subjek, sebagai orang yang patut dihargai, orang yang patut diterima, orang yang patut untuk dimengerti, orang yang patut untuk dilindungi. Walaupun dia perempuan, makhluk lemah, tetapi saudara, ternyata kita boleh belajar dari Tamar ini bahwa walaupun wanita tetapi mempunyai kecerdikan dan kelicikan, ya, sehingga Yehuda jatuh sebenarnya dalam permasalahan yang mencemarkan. Nah, saudara, mari kita boleh melihat hati Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai Allah yang kita sembah sujudi tidak menginginkan sesamanya tidak menghargai. Maka Tuhan Yesus itu juga sangat menghargai, bahkan menghargai anak-anak sekalipun. Kata Yesus, kalau tidak menjadi seperti anak, ya, yang tulus, yang bisa terbuka, yang hatinya juga tidak dikotori oleh situasi dunia, anak-anak itulah yang menjadi pewaris kerajaan surga. Ya, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia sangat menghargai ciptaan ini sehingga ia bersedia mati di kayu salib. Beberapa bulan nanti, ya 1 bulan ke depan lah, 1 bulan setengah, kita akan merayakan kehadiran Tuhan dalam Natal itu sebagai Dies Natalis, Tuhan Yesus yang hadir di dalam dunia. 25 Desember sebagai hari yang diperingati oleh gereja masa lampau dan diterima oleh kita sekarang juga sebagai satu peringatan, padahal memang tidak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus itu lahir. Ya, ada yang mengatakan antara 8 sampai 6 sebelum Masehi, ya. Tapi kapan harinya, kapan tepatnya tidak ada yang tahu, saudara. Tapi kita boleh tetap merayakannya sebagai kepedulian Allah yang sudah mengutus Tuhan Yesus yang sangat mengasihi manusia, yang peduli kepada manusia ini. Nah, saudara, mari kita juga boleh memberikan perhatian kepada sesama kita bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk
boleh kita juga mengasihi, menerima, menghargai, dan juga sekaligus saling berjabatan tangan menuju ke gerbang surgawi sendiri. Saudara, banyak tantangannya, bukan sederhana. Seperti Yehuda harus menghadapi tantangan itu. Kita pun mempunyai banyak tantangannya. Biarlah saudara, Tuhan memberikan kepada kita hikmat, memberikan kepada kita karunia untuk dapat memilah dan memilih hal yang terbaik untuk menyenangkan hati Allah sendiri. Bukan cuma makhluk ciptaan sebagai manusia, tapi makhluk ciptaan Allah lainnya. Alam semesta ini yang juga perlu dipelihara, yang perlu dijaga, dan perlu juga dirawat. Sehingga saudara, alam sekitar kita pun boleh memberikan keindahannya. Mari kita boleh menerima sabda Tuhan hari ini, menjadikan orang lain sebagai subjek itu, karena menghargai, menerima, dan mengasihi mereka semuanya sebagai makhluk ciptaan Allah yang patut dihargai, diterima, dan juga dikasihi seperti Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita, maka mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan bersama kita juga menyanyikan sebuah nyanyian, yaitu kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 269, dua bait saja. Hai musafir mau kemana? Kidung Jemaat 269. Hai musafir mau kemana, kau arahkan langkahmu, kami ikut titah raja dan berjalan tak lesu. Lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Apa kamu dapat tahan dalam badai yang seru? Tangan Tuhan yang menuntun, hati kami pun teguh. Apapun yang dihadapi, Yesuslah pembimbing kami. Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus. Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus. Mari kita datang dalam doa. Terima kasih Bapa yang sudah boleh menyertai kami, membimbing kami, menyertai dan menolong kami dalam semua pergumulan-pergumulan hidup kami. Jangan kau tinggalkan kami, sehingga kami juga boleh menyelesaikan bulan ke-11 dari tahun 2025 ini, memasuki bulan terakhir, yaitu Desember, dan akan mempersiapkan Natal itu dan memasuki tahun baru 2026 dengan segala pergumulannya yang memang tiap hari kami boleh terima. Bapak, apa yang sudah lampau tidak akan kembali. Kami hanya dapat mengenangnya saja. Tapi apa yang di depan kami juga kami tidak tahu. Tapi kami harus hadapi, yang penting adalah hari ini. Biarlah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kami sepanjang hari ini. Anak-anak Bapa yang boleh datang dan meminta pertolongan Bapa, kuatkan, teguhkan, dan sukacitakan kami dalam perjalanan iman ini. Pemerintah dan bangsa kami pun demikian, juga dari RT RW kami, dari kelurahan kami, dari semua orang-orang yang menjabat, jauhkanlah mereka dari segala hal yang tidak berkenan kepadamu. Bapa, ampuni bangsa dan negara kami. Biarlah kami juga boleh merasakan sukacita bersama Tuhan dalam kehidupan. Bapa, berkati Majelis Jemaat GKI Samanhudi dengan segala program kerjanya, terutama juga kami sudah menyelesaikan bulan keluarga, bulan Oktober, tapi kami juga masih harus mempersiapkan
minggu-minggu Advent, beberapa minggu ke depan, Bapak berkati semua majelis jemaat dengan komisi-komisi, badan-badan pelayanan, kelompok-kelompok kerja, panitia, dan semua orang yang boleh melibatkan diri dalam pelayanan di jemaat Tuhan. Gereja Tuhan, yaitu baik GKI Samanhudi maupun gereja-gereja lainnya, Bapak berkati mereka semuanya dalam melaksanakan tugas-tugas mulia, memuliakan Tuhan, Anak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sendiri. Bapak, terimalah doa kami bersama-sama dengan doa yang kami naikkan kepadamu. Bapak juga mendengar, menjawab, dan menolong kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan menyertai kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.